apa yang dihasilkan di sini itu sangat dipengaruhi dengan kualitas dari produk yang kita jual. Sehat atau bagus tidaknya ROAS itu tidak ada patokan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana beriklan di Shopee kepada teman-teman semuanya, terutama untuk mengenai bidding dinamis. Karena ada pertanyaan nih, salah satunya dari Rudy Sumarna ya. Pertanyaannya, mode dinamis itu sebaiknya di off atau tetap jalan? Ya, tolong bantu buat yang sudah pengalaman. Nah, karena saya udah cukup pengalaman untuk ngelola toko, saat ini kita udah handle hampir 1000-an ya. Pernah menghandle hampir 1000-an toko, dan yang masih aktif saat ini ada lebih dari 100 toko yang kita kelola dari berbagai kategori, dan ternyata ada yang kita gunakan dinamis, ada juga yang tidak ya. Nah, kalau kemudian teman-teman ingin tanya pendapat saya bagaimana tentang dinamis, apakah sebaiknya dijalankan atau tidak, tonton video sampai selesai, saya akan jelaskan mengapa ya. Jadi ada juga pertanyaan dari teman-teman, mungkin Ko Deddy kan mentor Shopee, jadi kadang-kadang yang diomongin yang bagus-bagus doang. Enggak ya, walaupun bisa dibilang saya terafiliasi, misalnya kan saya tercatat sebagai mentor Shopee, tapi saya selama ini selalu memberikan penilaian secara objektif ya, berusaha seobjektif mungkin untuk memberikan materi-materi seputar Shopee. Jadi nggak cuma bagus-bagus doang. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu hingga saat ini saya biasanya termasuk kontra terhadap iklan JMV Max. Jadi kalau teman-teman lihat di konten-konten saya sebelumnya, saya lebih banyak tidak pro terhadap JMV Max, lebih pro pada manual. Jadi saya nganggap bahwa JMV Max nggak begitu bagus. Tapi bukan berarti JMV Max jelek ya, karena ada beberapa klien juga yang kita kelola, JMV Max-nya bagus. Nah, itulah kenapa saya ingin berusaha seobjektif mungkin memberikan penilaian terhadap fitur-fitur Shopee dan selalu memberikan masukan kepada tim Shopee ya. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman itu berbicara mengenai iklan dinamis ya. Nah, kalau dinamis tentu saja di sini kita berbicara di iklan manual, karena di JMV Max atau di JMV Max Auto ataupun ROAS itu tidak ada. Sekarang saya ajak teman-teman langsung menuju ke seller center Shopee. Di sini adalah salah satu contoh toko yang kita kelola di DLCM ya. Karena saya saat ini sudah membuat satu perusahaan sendiri, kita bisa dibilang enabler, dan juga sudah terafiliasi dengan Shopee resmi ya, jadi partnernya Shopee. Saat ini kita mengelola lebih dari 100 klien di Shopee, dan puji Tuhan progresnya memang tidak semuanya bagus, tapi bisa dibilang 80% klien yang kita kelola mengalami pertumbuhan omset dan mereka sangat happy dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman semuanya mungkin punya toko di Shopee dan tidak tahu bagaimana cara mengelola toko kalian bisa menghubungi kami di nomor 0812 8000 2891 ya, untuk mengetahui bagaimana cara kalau misalnya bekerja sama dan dibantu pengelolaan tokonya bersama di Deddy Lim Konsultan Manajemen. Oke, saya kembali ke sini. Jadi begitu kita masuk ke iklan Shopee seperti ini salah satu contoh yang dikelola. Pertama kali yang teman-teman perhatikan adalah bagaimana statistik di sini ya. Dari statistik ini kita bisa melihat tingkat kesehatan toko kita. Tapi ingat teman-teman, apa yang ditampilkan di sini tidak bisa langsung di-compare dengan yang di toko lain. Misal kalian punya temen nih, wah di tempatmu ROAS berapa? Di tempatmu ROAS 15, kok di tempatku ROAS-nya cuma 7 ya. Bagaimana supaya ROAS bisa 15? Nah, itu juga nggak mudah ya teman-teman, karena biasanya apa yang dihasilkan di sini itu sangat dipengaruhi dengan kualitas dari produk yang kita jual. Bisa jadi temennya kalian yang dapat ROAS di angka sampai 15, dia menjual produknya murah, misalnya kan, murah, terus margin keuntungannya tipis ya. Terus juga memang mungkin juga produknya memang menarik gitu. Sementara mungkin yang di tempat kalian jual produknya mahal ya, margin keuntungannya lebih tebal dan tingkat persaingannya juga lebih tinggi, sehingga ROAS yang kalian dapatkan juga lebih kecil. Tapi sehat atau bagus tidaknya ROAS itu tidak ada patokan. Misalnya ada yang ngomong, wah ROAS yang bagus itu berapa? 10-20, belum tentu. Karena klien kita ada yang dapat ROAS 5 aja happy-nya bukan main ya. Karena apa? Margin keuntungan dia tinggi. Jadi ini bukan patokan utama ROAS itu berapa yang dapat kita hasilkan, tapi kembali kepada toko kita masing-masing, berapa margin yang kita ambil. Kalau memang hasil dari ROAS ini memang
tidak mampu menutupi ya. Jadi keuntungan yang kita peroleh itu tidak mampu menutupi biayanya, nah itu baru bermasalah. Ya, selama ROAS ini misalnya mau ROASnya cuma 5, 6, tapi keuntungan yang kita dapatkan mengcover biaya iklannya, no problem ya, nggak masalah. Seperti contoh di sini biaya iklan bahkan sampai 145 juta dalam 1 bulan terakhir ya, udah bisa beli mobil Brio ini, Brio baru yang Satya udah dapat ya. Nah, itu teman-teman dengan biaya iklan segini tapi hasil yang kita dapatkan di omset iklannya ada di angka 1,9 miliar, tapi di real transaksinya ada hampir di 3 miliar ya. Di real transaksi. Ini kan hanya omset dari iklan saja. Sementara omset real di tokonya mencapai hampir 3 miliar. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai bidding dinamis. Bidding dinamis otomatis itu hanya ada di iklan manual ya, di iklan manual. Jadi kita hanya melihat iklan manual kita. Contoh di sini ada satu produk yang beriklan dengan cara manual. Kita klik ya. Kita klik iklan ini. Dan kemudian kita masuk ke sini, ini adalah statistik dari iklan sini ya, dan hasilnya ROAS yang kita dapatkan cukup bagus ya, dan juga bagaimana perkembangannya. Beberapa kali mungkin teman-teman juga perlu memperhatikan grafik di sini ya. Grafik ini membicarakan atau menceritakan semua hal yang terjadi di toko kita. Tapi cara membaca grafik ini memang tidak mudah, butuh pengalaman dan experience yang cukup panjang ya. Jadi untuk mengetahui grafik ini pertumbuhannya dan maknanya seperti apa, tapi memang nggak bisa saya bahas detail di sini ya. Kalau teman-teman misalnya tertarik untuk membahas masalah bagaimana membaca grafik seperti ini, kalian bisa join aja di membership saya ya. Nanti saya akan buatkan video-video lebih detail tentang bagaimana tips-tips beriklan atau optimasi di Shopee ataupun Lazada ataupun yang lainnya. Kemudian begitu turun ke bawah, ini adalah kata kunci yang kita gunakan. Kata kunci yang kita gunakan. Dan kalau teman-teman perhatikan contoh yang paling atas ya, ini ada satu produk atau satu kata kunci di mana kata kunci ini bisa menghasilkan hingga 34.000 klik dalam 1 bulan terakhir, padahal dengan bid Rp200 alias bid terendah. Artinya, sebetulnya kita tidak harus menggunakan bid mahal untuk bisa dapat biaya yang cukup bagus. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita harus mulai membandingkan ya, membandingkan antara biaya iklan yang kita keluarkan dengan jumlah klik yang kita dapatkan ya. Di sini dengan 6.400.000 kita mendapatkan jumlah klik 34.000. Artinya biaya per klik kita itu nggak sampai di angka Rp200 ya. Kok bisa begitu? Kita hitung sebentar ya. Ini di 6.476.000 dibagi 34.656. Maka hasilnya adalah biaya per kliknya ada di angka Rp186. Loh kok bisa? Padahal bidnya adalah 200. Iya, 201 itu adalah bid maksimum ya, bid maksimum yang akan dibebankan ke kita. Jadi bidnya itu bisa maksimum sampai 201, tapi bisa di bawah itu. Kalau teman-teman arahkan ke tanda tanyanya seperti ini, maka kalian akan mendapatkan penjelasan mengenai biddingnya. Bid per klik adalah biaya maksimum per klik yang kamu bayar. Jadi bisa aja di bawah itu. Cuma biasanya range-nya itu antara 80-100%. Jadi contoh kalau misalnya kalian nawarin 200, biasanya kenanya itu 80%-nya minimal ya. Jadi di angka sekitar 160 per klik sampai Rp200 per klik. Tapi biasanya kalau sudah tingkat persaingan makin ketat, biasanya udah sampai di angka 95%-an. Ya, seperti ini kalian ada di angka 186 ya, dari 201. Cukup oke. Tapi kalau misalnya kemudian kalian lihat di toko kalian, kok setelah saya hitung saya ngasih bid Rp200, ya kan? Bid yang saya kasih Rp200, saya dapat 34.000 klik. Harusnya kan di sini cuma sekitar 6.800.000. Tapi kok saya kenanya 12 juta ya? Kok bisa? Berarti kan per kliknya 400. Ya, bisa ya. Bisa, kenapa kok bisa? Karena salah satunya ada di sini nih, ya.
Kalau kalian mengaktifkan bidding dinamis, maka biaya iklan kalian bisa naik gila-gilaan. Ya, kalau dulu ya ngomong mungkin sekitar 1-2 tahun yang lalu, bidding dinamis ini sudah cukup lama. Bidding dinamis ini kalau kalian aktifkan, biaya iklan kalian hanya naik maksimal 50%. Dulu tapi ya, 50% maksimal. Jadi misalnya kalau kalian kasih bid Rp200, maka biaya iklan kalian tuh bisa naik 50%-nya. Artinya naik 100 ya. Jadi total biaya kalian tuh per kliknya hanya di angka Rp300. Itu dulu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada batasan. Ya, saat ini kalau teman-teman baca di bagian bidding dinamis ini, kalau dulu ada tulisannya naik maksimum 50%, tapi yang 50%-nya sudah dihilangkan ya. Artinya biaya per klik itu bisa naik lebih dari 50%, alias bisa 2 kali lipat. Dan pengalaman saya kemarin ada yang naiknya tuh hampir 3 kali lipat ya. Jadi di angka 200 tiba-tiba kok per kliknya dihitung bisa di angka 550, hampir 600, alias hampir 3 kali lipat. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman ingin beriklan di manual dan kalian benar-benar ingin mendapatkan angka sesuai yang kita inginkan, misalnya di angka Rp200 per klik, kalian jangan mengaktifkan mode dinamis. Kalau kalian mengaktifkan mode dinamis, maka biaya yang kalian tawarkan di sini itu bisa naik hingga beberapa kali lipat. Kalau pengalaman selama ini paling tinggi sampai 2,5 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat. Tapi secara umum biasanya 2 kali lipat. Jadi kalau kalian nawarkan 200, kalian bisa kenanya 400-an. Kurang lebih segitu kalau pengalaman rata-rata ya, rata-rata naiknya hingga 2 kali lipat. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba kalian itu dengan jumlah klik yang kalian dapatkan segini, harusnya biayanya mungkin 6,8 juta, kok kenanya 10 juta. Jangan heran kalau kalian mengaktifkan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mode dinamis ini perlu diaktifkan? Jawabannya, kalau dari saya pribadi, maka saya akan menjawab no. Ya, maka saya akan menjawab kepada teman-teman, untuk di awal kalau kalian mulai beriklan, saran saya sebaiknya saat kalian mulai setting iklan, tambahkan kata kunci, lalu setting tipe pencocokannya, lalu atur biddingnya, coba dulu di bid terendah misalnya 200, lalu bidding dinamis ini secara default ini adalah aktif ya. Kalau aktif warnanya hijau seperti ini ya, itu aktif. Nah, kalau aktif itu akan membuat biaya kalian naik. Kalau di saya di awal, maka saya akan memilih untuk menonaktifkannya terlebih dahulu. Kenapa? Selalu saya percaya bahwa kalau saya bisa dengan biaya murah, kenapa harus bayar mahal? Gitu kan? Kalau bisa dengan biaya 200, kenapa harus bayar 400? Gitu kan? Teman-teman bayangin, cuma angkanya tuh sepertinya cuma 200 naik ke 400, cuma 200 perak, kecil ya. Tapi kalau jumlah klik yang kalian dapatkan segini ya, untuk satu kata kunci aja, bayangin kalau kalian pakai kata kunci segini banyaknya ya. Ini 130.000 klik misalnya. 130.000 klik kali Rp200, maka itu sudah sampai di angka 25-26 juta, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa 200 naik ke 400 dikit gitu ya. Tapi itu kalau udah dikalikan dengan jumlah kliknya yang kalian dapatkan, ini baru dari satu produk ya. Baru dari satu produk dan 1 bulan terakhir kalian bisa berhemat luar biasa besar. Jadi kalau kita bisa memulai sesuatu itu dari bawah dengan bid terendah dulu tanpa mode dinamis, akan lebih baik. Tapi kalau misalnya setelah kalian coba ya, kalau kalian coba dengan bid 200, kemudian ternyata nggak jalan, kalian bisa coba naikin bidnya ke mungkin 300, 400. Masih belum maksimal lagi, baru aktifkan mode dinamisnya. Jadi jangan buru-buru baru mulai iklan, semuanya langsung aktif semua. Kalian akan langsung dibebankan dengan biaya yang cukup tinggi ya. Oke, gitu teman-teman untuk mode dinamis. Kalau dari saya sendiri cukup bisa dibilang saya tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan mode dinamis kecuali kepepet ya. Sama seperti kalau iklan GMV Max, saya tidak merekomendasikan kecuali kepepet. Lah kepepet tuh gimana? Kalau kita udah coba gunakan misalnya bidding murah atau kalau iklan ya, kita udah coba manual, ternyata manual hasilnya buruk atau tidak running, baru kita bisa coba pindah ke GMV. Bukan berarti saya tidak
tidak pro sama JMV, tapi JMV adalah opsi terakhir kalau memang semua apa yang kita lakukan tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, gitu teman-teman, semoga membantu ya. Jadi kalau kalian nanti tertarik dengan video seperti ini, kalian bisa follow terus, subscribe ya, like, komen, dan share juga video ini kepada teman-teman yang lain, supaya kita bisa belajar bareng ya. Nyalakan juga loncengnya, supaya setiap ada video baru dari saya, kalian bisa dapat notifikasinya ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada komentar, tulis ya, supaya nanti saya bisa baca dan kita akan berikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan.